Kalau di Kalimantan kadang di sini dikasih tanda, Pak. Ini perjalanan hidup katanya. Oh iya. Terus ada juga yang bilang ini perjalanan apa ya? Bunuh berapa orang gitu kan. Jadi setelah dia mengikuti peperangan atau berjasa buat pemiliknya, dia dikasih sebuah penghargaan lah. Jadi pilah ini dipusakakan, itu dikasih tindik-tindikan emas. Biasanya handle diganti sama ukiran dari tanduk rusa. Ini kan tanduk rusa. Dan ini yang spesial, tanduk rusanya pukul. Jadi kalau di sana tanduknya itu rusanya bukan mati, tapi lepas sendiri dari kepalanya. Jadi dia pukul lepas sendiri. Ukirannya juga detail, dia ada muka orang di sini. Oh iya. Ya gambaran muka orang. Itu bukan kasih pemakainya atau Kan. seingat saya kalau untuk membunuh orang, habis membunuh orang itu kan rambut orang yang dibunuh yang Ya. dipasangkan cipraga. Itu untuk beberapa daerah, jadi seperti Dayak Iban, dia pakai rambut sebagai simbol bunuh orang. Jadi masing-masing Dayak punya cara untuk ya. menandai atau Itu berani dia dan berani dalam ukiran itu nih sebenarnya perjalanan hidup dia dituangkan dalam ukiran. Biasanya di setiap suku Dayak berbeda-beda pula Pak, Iya. jenis mandaunya dan adat budayanya kadang bisa berbeda dikit. Histori dan cara bedain mandau tua sama baru ini dari tanduk sih udah kelihatan. Jadi sebutnya patina, agak hitam kuning, warnanya seperti daging. Patina yang memang menjadi tua. Udah tua. nulis. Iya. Mungkin ini pusaka-pusaka buat lawan penjajah dulu nih, mungkin ini. Iya. Musir penjajah. Iya. Nah kalau dari Kalimantan Selatan yang paling banyak dicari atau diburu para kolektor lah, itu lebih ke parang nabur. Parang nabur. Parang nabur. Nah, parang itu kalau di sana sejenis pedang lah, pedang itu apa itu parang.
Ya, ciri khasnya parang nabur. Ini kan kelihatan sekali bukan buatan asli sini ya kayaknya. Ya. Bukan. Jadi kalau parang nabur itu dia dipesan oleh Kesultanan Banjar ya. Histori Jadi zaman awalnya dulu itu ya. Histori awalnya. Sultan Banjar tuh mesen pusaka itu kisaran abad 18 akhir menjelang 19. Pusaka di Turki ya. Di Turki untuk simbol pengangkatan, kalau dulu namanya kepala distrik ya. Kalau sekarang mungkin sejenis bupati atau gubernur lah ya. Ini kamu pegang suatu wilayah, simbol pengangkatan itu ini. Kalau di Jawa kan banyak keris ya. Kalau di Banjar itu pakai pedang nabur. Jadi uniknya pedang nabur itu dia menggunakan handguard ya, atau pelindung tangan, dan seperti menyerupai pedang-pedang Eropa ya, kayak pedang-pedang Belanda, pedang-pedang Eropa lah, menggunakan pelindung tangan. Tapi bilanya melengkung seperti pedangnya daerah timur, pedang daerah timur, Turki, Persia, Arab, itu dia melengkung. Dengan mungkin kalau di daerah Turki, daerah sana lah, daerah Persia, Mesir, dia panjang ya, ukuran itu biasanya lebih panjang, bisa sampai 1 meter. Karena mungkin orang-orang Indonesia itu lebih pendek, menyesuaikan inilah bentuk tubuhnya. Dan ini paling banyak diincar Pak. Paling banyak diincar. Ini harga di lokalan aja bisa di atas 10 juta. Satu bilah ini. Tergantung barang. Nah, ukuran normalnya itu segini. Ini ukuran normal dari parang nabur. Segini. Ukurannya. Ini ujungnya lebih gede daripada Ujungnya lebih gede. Kalau di sana sebutnya pacat gantung. Pacat itu sejenis lintah yang menggantung, udah kekenyangan yang digantung. Lebih ke pusaka perang ya. Hisap darah kan. Jadi pacat menggantung. Kira-kira kalau menurut sejarah atau menurut sejarah, model pacat gantung ini pesanan gambarnya dari Banjarnya atau memang dari Turkinya itu udah tahu? Jadi sebenarnya pacat gantung ini udah ada, zaman dulunya udah ada di daerah Banjar. Lokalnya parang lais itu seperti ini. Nah ini lokalnya parang Banjar lah ya. Namanya parang lais. Itu sekali. Dia besar, panjang, dan dia sangat tebal. Punggungnya itu tebal. Tidak ada ornamen lain. Ada. Kalau di Kalimantan ini sebutnya ekor ayam. Bukan ayam. Jadi bentuknya handle itu menyerupai ekor ayam jago ya. Nah, ekor ayam. Dan kalau di Kalimantan orang zaman dulu membuat tuh seimbang gitu kan, jadi balance. Nah, dia bisa seimbang gitu. Kalau misalkan pusaka biasa nih yang bukan buatan Banjar gitu ya, sehingga lampu dia akan jeblek tuh. Iya. Dia nggak bisa tuh jeblek. Tapi kalau dia di Banjar, banyak kan dibuat balance. Artinya Bisa beda ya? iya beda. Sama-sama melengkung, cuman dia tetap mengutamakan keseimbangan kalau di Banjar itu. Kalau di keris kan dia bisa berdiri gitu ya. Itu Seimbang, bagus. ini kan bisa seimbang. Nah, kalau di Banjar Itu ini kan dia berdiri kan. Kalau gitu taruh sini dalam ngebak. iya, kalau yang biasa mau melengkung bagaimana kalau nggak seimbang, jeblek. Ini sama melengkung tapi karena bukan buatan dari Banjar dia nggak bisa seimbang. Ciri khasnya terutama ciri khas dari pusaka kayak para dari Banjar apa sih ciri khasnya dia? Ciri khas dia. Yang juga wah ini Banjar. Oh, Kalau kita kalau tahu kan keris pasti Jawa lah. iya.
Ciri khas sih sebenarnya kalau seluruh Kalimantan Selatan itu cuman Banjar yang punya pedang melengkung begini. Cuma Banjar. Ada daerah Nyabur itu dari Iban ya, ada juga, cuman ujungnya nggak seperti itu. Kalau untuk yang melengkung khasnya memang seperti itu. Terus ukiran ya, kalau dilihat dari ukiran, ukiran Banjar itu Melayu, jenis Melayu. Dan di Banjar itu terkenal dengan rajah ya, atau ukiran-ukiran dengan bahasa Arab yang dianggap sakral gitu kan. Nah, itu rajah kan. Jadi di handle-nya dikasih rajah, bacaan-bacaan gitu, sebuah mantra-mantra. Terus dia pilahnya, nah, Ini buat mau ayam. ya, Iya. nah ini pilahnya seperti ini, ciri khas Mandau. Nah itu perbedaan Mandau sama parang biasa gitu kan, buat kebun. Kalau Mandau dia cuman matanya sebelah, bagian tajamnya cuman miring sebelah. Kalau biasanya kita segitiga begini kan, cara ngasahnya itu. Kalau Mandau dia cuma ngasah sebelah doang. Ini tergantung pemakainya. Kalau pemakainya tangan kiri gitu kan, Balik. sebaliknya. Kalau pemakainya tangan kanan, sebaliknya gitu bagian tajamnya. Karena di Kalimantan itu punya adat motong kepala orang itu harus putus sekali Iya, itu bang. Kalau nggak putus, ditakutkan itu gentayangan, orang mengganggu sang pembunuhnya gitu kan. Jadi kalau dia putus, dari yang kita bunuh itu ngikut ke kita gitu, ilmunya tuh belum pindah ke kita. Tapi kalau dia nggak putus, nah itu. Jadi bentuknya itu pasti sebelah. Kalau kita pakai buat motong kayu ini gelincir, karena memang ini sebelah. Tapi begitu kita begini, dia akan begini Pak. Kalau kena leher itu pasti begini, putus gitu.